Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, Niken Faihotul Muna dengan NIM 2019-12115, Emma Ida Rahayu dengan NIM 2019-12116, Ida Yulianti dengan NIM 2019-12117, Arina Zulfa Oktaviani dengan NIM 2019-12118, Rika Amelia Safitri dengan NIM 2019-12123, Putri Aulia dengan NIM 2019-12125, Khairin Nida dengan NIM 2019-12137, Aulia Ziyadatul Ilmi dengan NIM 2019-12144, dan saya sendiri, Slamet Adenur Cahyono dengan NIM 2019-12147. Yang pertama, pengertian pendapatan. Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan, artinya sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa atau cost yang dimiliki oleh perusahaan. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pihak lain. Aktiva baru tersebut merupakan aktiva penukar yang diterima perusahaan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada pihak lain. Terdapat beberapa tanggapan tokoh mengenai pengertian pendapatan yang kemudian ditegaskan oleh Kam pada tahun 1990 bahwa yang dimaksud dengan pendapatan lebih berhubungan dengan peristiwa moneter, yaitu peristiwa naiknya nilai dalam perusahaan akibat kegiatan produksi dan penilaian output. Di samping pengertian tersebut, ada lagi beberapa pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh badan yang berwenang dalam penyusunan standar akuntansi, seperti pendapat dari APB pada tahun 1970, Statement nomor 4, menurut FASB pada tahun 1980 dalam SFAC nomor 6, dan IAI dalam PSAK nomor 23. Lepas dari perbedaan yang timbul mengenai pengertian pendapatan, dilihat dari konsep kesatuan usaha, pendapatan merupakan aliran aktiva baru yang masuk ke perusahaan yang berasal dari konsumen sebagai penukar produk perusahaan. Sebaliknya, dilihat dari konsep kesatuan pemilik, pendapatan merupakan kelebihan aliran sumber ekonomi yang masuk di atas potensi jasa yang keluar dari kesatuan usaha. Potensi jasa tersebut dapat berupa biaya-biaya yang dapat dibebankan pada pendapatan. Apabila dilihat dari hubungan artikulasi laporan keuangan, pengertian pendapatan sebagai kenaikan aktiva kotor akan lebih bermakna daripada pengertian pendapatan yang didasarkan pada konsep neto. Atas dasar artikulasi tersebut, pendapatan dapat diartikan sebagai kenaikan aktiva atau penurunan hutang. Jadi, pendapatan merupakan kenaikan aktiva perusahaan dan bukan kenaikan kekayaan pemilik. Pendapatan dan untung atau gains. Penafsiran yang berbeda tentang pendapatan dapat dilihat dari pandangan yang berlainan mengenai apa yang harus dimasukkan sebagai elemen pendapatan. Penyebabnya karena jumlah rupiah aktiva bertambah melalui berbagai transaksi. Namun, tidak semua transaksi menunjukkan timbulnya pendapatan. Kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari 1. Transaksi modal atau pendanaan atau financing yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham. 2. Untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan. 3. Hadiah, sumbangan, atau temuan. 4. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.
Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan elemen pendapatan. Satu, pandangan yang luas tentang pendapatan mencakup semua hasil kegiatan bisnis dan investasi. Jadi, semua perubahan aktiva yang disebabkan dari kegiatan nomor 2 dan 4 di atas dapat dikatakan sebagai bagian dari elemen pendapatan. 2. Pandangan yang lebih sempit mengenai pendapatan hanya mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan output dan tidak memasukkan elemen untung yang berasal dari investasi dan penjualan aktiva tetap. 2. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa. Nilai tukar menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima. IAI juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima. Jumlah rupiah yang dihitung adalah jumlah rupiah neto dibandingkan jumlah rupiah kotor. Dengan demikian, jelas bahwa semua potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau rekening penilaian, bukan sebagai komponen biaya. Pembentukan dan realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan disebut juga earning process, sedangkan realisasi pendapatan adalah konsep lain yang berbeda, namun saling berkaitan erat dan dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengakui pendapatan. Kedua konsep ini masuk dalam struktur teori akuntansi sehingga akan dapat mempengaruhi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar dan konsisten. A. Pembentukan pendapatan atau earning process. Earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya pendapatan. Dalam konsep ini, pendapatan diakui dan terbentuk secara bersamaan dari seluruh proses berlangsungnya kegiatan entitas, sehingga proses pembentukan pendapatan ini terjadi dari sejak dimulainya kegiatan produksi, pemasaran, penjualan, hingga saat pengumpulan piutang usaha. B. Realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan merupakan teknik akuntansi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menandai adanya proses pengukuran dan pengakuan pendapatan. Dengan konsep ini, pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan, baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Realisasi pendapatan ditandai oleh 1. Adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah. 2. Diperolehnya aktiva lain, biasanya aktiva lancar, sebagai pengesahan terdapat transaksi penjualan tersebut. Pengakuan pendapatan. A. Kriteria pengakuan pendapatan. Ada dua kriteria pengakuan pendapatan yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan, yaitu 1. Telah terrealisasi atau realis, yaitu apabila telah terjadi transaksi pertama antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas, atau ada kepastian akan segera terrealisasi atau realis. Syaratnya yaitu 1. Memiliki harga per unit yang pasti. 2. Mudah dijual. Yang kedua yaitu pendapatan yang terbentuk atau earned, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Keterukuran nilai aktiva. Pandangan yang selama ini mendominasi pengakuan pendapatan adalah bahwa aktiva yang diterima harus aktiva liquid, kas atau piutang. Patton dan Littleton mengatakan bahwa, ditinjau dari pandangan yang dominan, pendapatan dapat direalisasi bila terbukti ada penerimaan kas atau piutang atau aktiva lainnya yang liquid. Apabila tujuan perusahaan adalah menjual barang dan jasa, maka pendapatan dapat diakui. Di samping itu, harga pasar barang yang diterima harus memenuhi kriteria untuk mudah dikonversi
dan jenisnya berbeda dengan jenis barang yang dijual. Namun apabila tujuan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa dengan alasan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan, maka pendapatan tidak dapat diakui. Cara lain untuk mencerminkan keterukuran aktiva adalah kepastian pengumpulan kas. Semakin lama periode pengumpulan, semakin besar tingkat ketidakpastian pengumpulan kas. Terjadinya transaksi. Pendapatan dapat diakui apabila terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aktiva baru yang diterima perusahaan. Proses pembentukan pendapatan telah selesai. Pembentukan dapat dikatakan terbentuk apabila kegiatan menghasilkan pendapatan telah berjalan dan secara substansial telah selesai. PSAK nomor 23 menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan harus diakui apabila seluruh kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. PSAK nomor 23 juga menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan jasa dapat diakui apabila 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, saat pengakuan pendapatan. Berikut ini akan dibahas saat pengakuan pendapatan yang umum digunakan dalam praktik. Yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi, meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Prosedur yang digunakan adalah persentase penyelesaian. Cara ini umumnya dijumpai pada perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi. Misalnya, perusahaan membuat kapal, lokomotif, gedung, jalan raya, dan sebagainya. Pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan bila harga kontrak sudah pasti dan taksiran kos untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggungjawabkan. Taksiran tersebut umumnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama berdasarkan persentase biaya. Tahap penyelesaian ditentukan dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan taksiran total biaya untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, berdasarkan persentase penyelesaian fisik. Persentase penyelesaian fisik biasanya didasarkan pada tahap kemajuan proyek. Selanjutnya, yang kedua, pendapatan diakui saat produk selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai biasanya dianggap tepat untuk industri pertambangan dan pertanian, seperti emas, timah, gandum, dan sebagainya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai, yaitu yang pertama, harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat. Yang kedua, tidak diperlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut. Yang ketiga, kos produk sulit untuk ditentukan. Yang keempat, satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan atau barang tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada alasan yang mengarah pada pengertian dan konsep pendapatan seperti yang diajukan pada Patton dan Littleton pada tahun 1940 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan merupakan jumlah nominal atau dolar yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan. Oleh karena itu, harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan operasi perusahaan. 2.
Pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang sah atau sebaliknya berapa kas atau piutang. Adapun masalah yang sering muncul dalam pengakuan pendapatan pada saat penjualan adalah biaya yang timbul setelah penjualan atau after sale cost dan penjualan barang yang pembelinya memiliki hak untuk mengembalikan barang. Berikut penjelasannya. A. Biaya setelah penjualan. Dalam praktik seringkali terjadi bahwa beberapa jenis biaya baru muncul setelah terjadi penjualan. Misalnya biaya penagihan piutang, biaya garansi barang, dan lain-lain. Apabila biaya semacam ini timbul, cara yang umum dilakukan adalah dengan mendebit jumlah rupiah taksiran biaya dan mengkredit jumlah rupiah yang sama ke rekening cadangan. Biaya setelah penjualan merupakan bagian dari proses pengukuran pendapatan. Oleh karena itu, harus diperhitungkan untuk periode tertentu. Jumlah rupiah debit biasanya akan menjadi pengurang langsung terhadap pendapatan, sementara jumlah rupiah sisi kredit menjadi lawan terhadap jumlah rupiah piutang. Hak pengembalian barang pada kasus ini VASB pada tahun 1981 dalam SFAS nomor 48 menyatakan bahwa apabila pembeli berhak untuk mengembalikan barang, pendapatan dapat diakui apabila syarat berikut ini dipenuhi. Yang pertama, harga jual cukup pasti dan dapat ditentukan pada saat penjualan. 2. Pembeli sudah membayar kepada penjual atau pembeli diwajibkan untuk membayar penjualan. Kewajiban untuk membayar tersebut tidak tergantung pada kondisi apakah produk yang dibeli tersebut laku dijual atau tidak. 3. Kewajiban membayar kepada penjual tidak berubah apabila produk dicuri, nilai produk berkurang, atau produk mengalami kerusakan. 4. Pembeli benar-benar ada atau dengan kata lain pembeli merupakan suatu badan yang secara ekonomi disebut perusahaan. 5. Penjual secara signifikan tidak memiliki kewajiban atau bertanggung jawab terhadap hasil penjualan kembali produk yang dilakukan pembeli. 6. Jumlah nominal atau dolar pengembalian dapat ditaksir secara cukup pasti. C. Penjualan jasa. Apabila produk perusahaan berupa jasa seperti transportasi dan sebagainya, maka proses penyerahan jasa dapat dianggap sama dengan penjualan. Masalah yang sering muncul dalam pengakuan pendapatan perusahaan jasa adalah menentukan kejadian yang menandai apakah penyerahan jasa telah dilaksanakan. Menurut AICPA, dikutip oleh KAM tahun 1990, ada beberapa pendapat pedoman yang dapat digunakan untuk mengetahui pendapatan jasa. Yang pertama, apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan satu macam tindakan, pendapatan diakui pada saat pekerjaan tersebut terlaksana. Misalnya, Biro Jual Beli Rumah akan mengakui pendapatan komisi pada saat transaksi jual beli rumah telah terjadi. Yang kedua, apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan lebih dari satu macam tindakan, pendapatan diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara profesional. Yang ketiga, apabila jasa dilaksanakan lebih dari satu macam tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pelaksanaan pekerjaan selesai seluruhnya. 4. Pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Dalam hal terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa, pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat penerimaan kas. Pengakuan pendapatan dengan cara demikian terpaksa dilakukan karena kriteria realisasi tidak sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam pengukuran pendapatan. Meskipun transaksi telah terjadi, ketidakpastian pengumpulan kas menjadi tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, pendapatan baru diakui setelah kas betul-betul terkumpul. Alasan yang mendukung penggunaan dasar penerimaan kas untuk pengakuan pendapatan yang berasal dari penjualan angsuran didasarkan dari pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh atau bagian piutang yang timbul bukan merupakan aktiva yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan. Yang kedua, semakin lama jangka waktu angsuran, semakin besar kemungkinan piutang tidak akan tertagih. Yang ketiga, biaya sesudah penjualan, terutama biaya penagihan dan pengumpulan piutang, biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sesudah penjualan untuk jenis penjualan kredit. Pendapatan menurut IFRS. A. Penjualan barang. Paragraf 14 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan
harus diikuti jika kondisi ini terpenuhi. A. Entitas telah mengalihkan kepada pembeli resiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. B. Entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. C. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal atau reliable. D. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Dan E. Biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. B. Penyediaan jasa. Paragraf 20 dan 26 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa. Jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi harus diakui dengan dasar tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan. Outcome dari transaksi dapat diestimasikan secara handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. A. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. B. Adalah mungkin bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. C. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir pelaporan dapat diukur secara handal. D. Biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara handal. E. Pada paragraf 26, jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang diakui akan ditutup atau recoverable. C. Pengakuan pendapatan saat produksi. Adalah mungkin mengakui pendapatan saat produksi terutama pada produk pertanian. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi seperti diatur dalam IAS 18 dengan cara menjual lewat forward contract untuk menyerahkan barang di masa datang dengan harga jual tetap atau fixed. Dengan cara ini, risiko dan kepemilikan mineral telah beralih ke pembeli sebelum mineral diserahkan secara fisik, sehingga perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat mineral diproduksi dan siap dikirim sebagai forward contract. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.